Di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat sehari-hari, kita seringkali menyaksikan sebuah pemandangan sosial yang sangat ganjil dan menggelitik pikiran. Kita melihat individu-individu yang sebenarnya memiliki pemahaman yang dangkal berbicara dengan nada penuh keyakinan di ruang rapat, menyebarkan opini tanpa dasar ilmiah di media sosial, dan mengklaim menguasai segala hal dengan mutlak. Sebaliknya, jika kita melangkah mundur dan berbicara dengan para ilmuwan sejati, peneliti tingkat tinggi, atau individu dengan kapasitas intelektual di atas rata-rata, kita justru seringkali menemukan keraguan yang besar di dalam mata mereka. Mereka seringkali ragu-ragu dalam mengambil keputusan, berbicara dengan banyak prasyarat, dan di dalam bilik sunyi pikiran mereka sendiri, mereka terus-menerus didera perasaan bahwa mereka sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mengapa orang yang paling tidak berpengetahuan justru merasa paling pintar dan percaya diri, sementara mereka yang memiliki kapasitas kognitif paling superior, justru terus-menerus didera rasa minder intelektual? Apakah perasaan bodoh ini adalah tanda dari kerusakan fungsi otak mereka? Ataukah itu sebenarnya adalah bukti dari tingkat kecerdasan yang sangat tinggi? Di dalam dunia psikologi kognitif, paradoks ini dipelajari sebagai salah satu bentuk kepekaan kognitif yang mendalam. Orang cerdas merasa bodoh bukan karena mereka kekurangan informasi, melainkan karena mereka memiliki kesadaran yang sangat luas tentang betapa banyaknya hal yang belum mereka ketahui di alam semesta ini. Bagi mereka, setiap kali mereka mempelajari satu lembar ilmu baru, mereka secara otomatis membuka 10 gerbang ketidaktahuan baru di hadapan mereka. Filter mental mereka menolak untuk merasa puas dengan jawaban sederhana, sehingga mereka terus-menerus mempertanyakan kebenaran dari apa yang mereka yakini sendiri. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah arsitektur neurologis dan kognitif di balik paradoks keraguan intelektual ini. Kita akan menganalisis 5 tanda utama mengapa orang-orang pintar secara konsisten didera rasa tidak tahu apa-apa di dalam hidup mereka. Dan yang paling penting, di bagian akhir video ini, kita akan melihat bagaimana salah satu dari tanda-tanda ini, yang seringkali disalahpahami oleh lingkungan sosial sebagai kecemasan sosial biasa, sebenarnya adalah hasil dari cara kerja otak mereka yang memproses alternatif skenario secara berlebihan di latar belakang. Mari kita matikan distraksi sejenak, lepaskan topeng produktivitas semu Anda, dan mari kita mulai pembahasan ini untuk memahami bagaimana keraguan intelektual menjadi tanda tertinggi dari kejeniusan sejati di dunia nyata. Mari kita melakukan perjalanan waktu ke abad ke-5 sebelum Masehi di kota kuno Athena, Yunani. Kita akan melihat kisah hidup Sokrates, tokoh legendaris yang diakui sebagai bapak filsafat peradaban barat. Sokrates bukanlah akademisi yang duduk di Menara Gading. Ia adalah pria yang berjalan bertelanjang kaki di pasar Athena, mengenakan jubah sederhana yang lusuh, dan menolak keras untuk menerima bayaran atas pelajaran hidup yang ia bagikan. Pada masa itu, seorang teman dekat Sokrates bernama Chaerephon, pergi mengunjungi kuil Apollo di lereng Gunung Parnassus untuk menemui sang peramal suci, Orakel Delphi. Chaerephon mengajukan sebuah pertanyaan penting yang memicu perdebatan besar di Athena. Apakah ada manusia di bumi ini yang lebih bijaksana daripada Sokrates? Dan di tengah kepulan asap dupa kuil yang mistis, peramal suci tersebut menjawab dengan tegas bahwa tidak ada satu manusia pun di bumi yang lebih bijaksana daripada Sokrates. Ketika Chaerephon kembali ke Athena dan menceritakan ramalan suci ini, Sokrates tidak merasa bangga. Sebaliknya, ia merasa bingung, terkejut, dan menolak untuk mempercayainya. Sokrates merasa di dalam batinnya bahwa ia tidak memiliki pengetahuan apa-apa yang luar biasa. Ia merasa sangat bodoh dan terbatas di hadapan misteri eksistensi alam semesta. Namun ia juga tahu bahwa ramalan suci dari kuil dewa tidak mungkin salah. Untuk memecahkan paradoks spiritual ini, Sokrates memutuskan untuk melakukan eksperimen sosial yang sangat berani. Ia berjalan mengelilingi pusat kota Athena untuk mewawancarai orang-orang yang dianggap paling pintar, terhormat, dan ahli oleh masyarakat, para politisi ulung, penyair terkenal, dan pengrajin terampil yang memimpin kota. Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa itu keadilan, kebajikan, keberanian, dan kebenaran sejati. Hasil wawancara tersebut membuat Sokrates menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Semua tokoh penting tersebut berbicara dengan penuh keyakinan bahwa mereka mengetahui segalanya secara mutlak. Namun, ketika Sokrates mulai membedah argumen mereka secara kritis dengan metode tanya jawabnya yang tajam, terbukti bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menyembunyikan ketidaktahuan mereka di balik kata-kata indah, jabatan politik, dan kesombongan sosial untuk menjaga reputasi mereka. Sokrates akhirnya memahami mengapa Orakel Delphi menyebutnya sebagai orang paling bijaksana di dunia kuno. Perbedaannya sangat sederhana namun radikal.
Orang-orang Athena merasa tahu banyak hal, padahal mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sementara Sokrates, meskipun ia juga tidak memiliki semua jawaban di alam semesta, ia adalah satu-satunya orang yang secara sadar mengakui ketidaktahuannya tersebut. Dari sinilah lahir kalimat filosofisnya yang paling terkenal sepanjang masa. Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kisah Sokrates adalah fondasi historis tentang kerendahan hati intelektual. Merasa bodoh dan menyadari keterbatasan pikiran sendiri bukanlah tanda kelemahan mental, melainkan gerbang utama menuju kebijaksanaan sejati. Bagi Anda yang sering merasa kecil di hadapan luasnya ilmu pengetahuan, keraguan Anda adalah tanda bahwa Anda sedang berjalan di jalur kognitif yang sama dengan Sokrates. Tanda pertama mengapa orang cerdas sering merasa sangat bodoh adalah hiperkesadaran mereka terhadap batas cakrawala kompleksitas. Sebuah fenomena kognitif yang disebut the complexity horizon. Bagi orang dengan kapasitas berpikir standar, sebuah subjek pengetahuan seringkali terlihat sederhana, linier, dan mudah dipahami. Jika mereka membaca satu artikel blog tentang ekonomi makro, atau menonton satu video pendek di internet tentang perubahan iklim, mereka merasa sudah menguasai sistem tersebut secara utuh dan siap untuk berdebat dengan siapa saja di ruang publik. Namun, bagi otak orang ber-IQ tinggi, setiap kali mereka mulai mempelajari sebuah topik baru, mereka segera melihat bahwa di bawah permukaan topik tersebut terdapat jaringan variabel tersembunyi yang sangat rumit, saling terkait, dan seringkali bertentangan. Mereka melihat pengecualian ilmiah, kontradiksi teori, bias metodologi penelitian, dan celah-celah data yang belum terpecahkan oleh para ilmuwan sekalipun. Semakin dalam mereka menggali ilmu tersebut, semakin luas cakrawala ketidaktahuan yang terbentang di hadapan mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka ketahui hanyalah sebutir pasir di tepi samudra ilmu yang tak terbatas. Bayangkan skenario ini. Seorang mahasiswa biasa mendapatkan nilai bagus dan merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun, seorang profesor jenius di universitas yang sama seringkali terlihat ragu-ragu saat memberikan jawaban atas pertanyaan sederhana mahasiswanya. Di mata orang luar yang dangkal, sang profesor terlihat kurang pintar karena kurang yakin pada ilmunya. Padahal, keraguan-raguan sang profesor disebabkan karena otaknya sedang memproses puluhan pengecualian hukum ilmiah, implikasi jangka panjang, dan variasi data dari jawaban tersebut sebelum mengungkapkannya secara bertanggung jawab. Secara neurologis, hiperkesadaran ini digerakkan oleh aktivitas yang sangat tinggi di jaringan frontoparietal otak cerdas. Jaringan ini bertugas mengintegrasikan informasi dari berbagai area sensorik untuk membentuk konsep abstrak. Karena kapasitas integrasi kognitif mereka sangat besar, mereka tidak bisa menutup mata terhadap variabel-variabel anomali. Akibatnya, mereka selalu merasa bahwa pengetahuan mereka masih sangat dangkal di hadapan kompleksitas alam semesta yang tidak terbatas. Solusi praktis untuk mengatasi kutukan pertama ini adalah dengan melatih teknik pembatasan fokus epistemik. Anda harus menerima kenyataan kognitif bahwa otak manusia, seberapapun tingginya IQ-nya, memiliki keterbatasan biologis untuk menampung seluruh informasi dunia. Batasi area analisis Anda pada satu subsegmen masalah yang spesifik. Jangan biarkan otak Anda kewalahan memikirkan seluruh variabel yang tidak relevan dengan tindakan langsung yang harus Anda ambil saat ini. Tanda kedua yang konstan meracuni pikiran orang cerdas adalah kehadiran imposter syndrome, sindrom penipu, yang memicu rasa tidak percaya diri intelektual yang mendalam. Meskipun mereka memiliki bukti nyata berupa prestasi akademis yang gemilang, gelar dari institusi ternama, atau pengakuan dari rekan kerja atas solusi cerdas yang mereka ciptakan, mereka terus-menerus merasa bahwa mereka sebenarnya tidak secerdas itu. Mereka menganggap bahwa semua keberhasilan tersebut hanyalah kebetulan belaka, faktor keberuntungan, atau karena orang lain yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Setiap kali mereka berhasil memecahkan masalah sulit yang dianggap mustahil oleh orang lain, orang pintar tidak merasa bangga. Di dalam batin mereka, mereka berpikir, jika saya saja bisa menyelesaikannya dengan mudah, berarti masalah ini sebenarnya sangat sederhana, dan semua orang pasti bisa melakukannya. Mereka meremehkan kemampuan unik mereka sendiri, karena berasumsi bahwa cara kerja otak orang lain memiliki kecepatan dan efisiensi yang sama dengan otak mereka, dari sudut pandang neuroscience. Distorsi persepsi ini berkaitan erat dengan tidak berfungsinya jalur umpan balik dopaminergik di otak perfeksionis. Ketika sebuah tugas berhasil diselesaikan, otak normal akan melepaskan jumlah dopamin yang cukup untuk menciptakan kepuasan dan penguatan harga diri. Namun, pada otak orang cerdas yang memiliki standar internal ekstrem, pencapaian tersebut segera disaring oleh analisis kritis yang mencari-cari kesalahan kecil yang tidak terlihat oleh orang lain,
Umpan balik positif dari lingkungan luar ditolak oleh filter mental mereka. Digantikan oleh suara kritis internal yang berbisik bahwa mereka belum melakukan cukup banyak hal. Rasa minder ini terus bergema, menciptakan perasaan bahwa mereka adalah penipu yang sedang menunggu waktu untuk dibongkar di depan umum. Untuk meredam tanda kedua ini, Anda perlu membuat logika jurnal fakta. Jangan andalkan perasaan emosional Anda untuk mengukur kompetensi diri Anda sendiri, karena perasaan emosional sangat mudah dimanipulasi oleh amigdala Anda. Tuliskan daftar pencapaian nyata, masalah konkret yang berhasil Anda selesaikan, dan data empiris performa Anda secara tertulis. Ketika suara imposter syndrome mulai berbisik di kepala Anda, paksa otak Anda untuk membaca data fisik tersebut sebagai bukti logis yang tidak terbantahkan. Tanda ketiga mengapa orang pintar merasa sangat bodoh adalah sistem deteksi kesalahan di otak mereka yang bekerja secara hiperaktif. Sebuah kondisi yang disebut hyper error monitoring. Orang biasa memiliki kecenderungan adaptif untuk melupakan kesalahan kecil yang mereka lakukan di masa lalu, agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka mengingat kesuksesan mereka dan mengabaikan kegagalan kecil. Sebaliknya, orang ber-IQ tinggi memiliki memori kerja yang sangat detail dan sistem evaluasi diri yang kejam. Mereka bisa berbaring di tempat tidur pada jam 3 pagi. Terjaga hanya karena memikirkan satu kesalahan kecil dalam pemilihan kata saat presentasi proyek 3 tahun lalu, atau satu langkah catur yang kurang optimal dalam permainan persahabatan minggu lalu. Mereka tidak bisa memaafkan ketidaksempurnaan logika mereka sendiri. Secara biologis, hiperreaktivitas ini didorong oleh area di otak bernama anterior cingulate cortex, ACC. ACC bertindak sebagai detektor kesalahan internal tubuh, memantau kesenjangan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Pada otak orang cerdas, ACC memiliki kepadatan saraf yang sangat tinggi dan sangat sensitif terhadap sinyal kesalahan kognitif. Setiap kali ada kesalahan kecil terdeteksi, ACC mengirimkan sinyal bahaya yang memicu pelepasan hormon stres kortisol, menciptakan sensasi ketidaknyamanan fisik yang nyata di dalam dada mereka. Akibatnya, meskipun 99% pekerjaan mereka sempurna, fokus perhatian mereka akan terkunci rapat pada 1% kesalahan kecil tersebut. Mereka mendefinisikan diri mereka berdasarkan kesalahan tersebut, membuat mereka selalu merasa bodoh dan tidak kompeten. Untuk melatih otak Anda keluar dari hiperdeteksi kesalahan ini, gunakan aturan 5 tahun. Ketika Anda mulai tersiksa oleh kesalahan kecil di masa lalu, tanyakan pada diri sendiri secara logis. Apakah kesalahan yang sedang saya pikirkan saat ini akan memiliki dampak nyata pada kehidupan saya 5 tahun dari sekarang? Jika jawabannya adalah tidak, maka secara matematis, menghabiskan energi kognitif untuk memikirkannya saat ini adalah sebuah pemborosan energi saraf yang tidak logis. Paksa otak Anda untuk memutus sirkuit tersebut dan alihkan perhatian ke proyek saat ini. Tanda keempat dari rasa minder intelektual orang pintar adalah ketidakmampuan mereka untuk mengambil posisi sederhana karena kemampuan analisis multiperspektif yang berlebihan. Bagi orang dengan tingkat kecerdasan rata-rata, dunia ini terlihat sangat hitam dan putih, benar dan salah. Mereka dengan mudah mengambil posisi dalam debat politik, masalah sosial, atau konflik keluarga, karena mereka hanya melihat dari satu sudut pandang yang nyaman bagi keyakinan mereka. Namun, bagi orang pintar yang memiliki kapasitas fleksibilitas kognitif tingkat tinggi, tidak ada argumen yang memiliki kebenaran mutlak satu arah. Ketika dihadapkan pada sebuah perdebatan, otak mereka secara otomatis menyusun 5 perspektif yang berbeda secara bersamaan. Mereka melihat validitas logis di dalam argumen lawan mereka, mendeteksi celah kelemahan di dalam posisi mereka sendiri, dan memikirkan implikasi etis dari setiap pilihan yang tersedia. Proses simulasi paralel ini menciptakan keraguan kognitif yang mendalam. Di saat orang biasa dengan penuh keyakinan meneriakkan opini mereka, orang pintar justru terdiam karena mereka melihat kompleksitas masalah yang sebenarnya tidak memungkinkan adanya jawaban sederhana. Di mata masyarakat yang menyukai ketegasan dan simplifikasi, sikap diam dan keraguan-raguan orang pintar ini sering kali disalahpahami sebagai kebodohan, kurangnya pengetahuan, atau kelemahan karakter. Padahal, itu adalah manifestasi dari kapasitas komputasi kognitif mereka yang sedang menguji berbagai hipotesis sekaligus. Secara neurobiologis, proses ini dikendalikan oleh area dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC, di otak mereka. DLPFC bertindak sebagai pusat kendali kognitif yang memanipulasi informasi aktif di dalam memori kerja. Pada orang ber-IQ tinggi, DLPFC menolak melakukan penutupan kognitif, cognitive closure, terlalu cepat sebelum semua alternatif skenario diuji integritas logisnya. Untuk mengatasi hambatan kognitif keempat ini, Anda harus belajar mempraktikkan keberanian temporal.
Sadarilah bahwa dalam kehidupan nyata yang praktis, sebuah keputusan yang kurang sempurna, namun diambil tepat waktu jauh lebih berharga daripada keputusan sempurna yang terlambat diambil karena analisis tanpa akhir. Tetapkan batas waktu yang kaku untuk fase analisis Anda. Setelah batas waktu terlewati, paksa diri Anda untuk mengambil satu posisi tindakan nyata, meskipun otak Anda masih mendeteksi adanya celah keraguan di dalam pilihan tersebut. Sekarang kita sampai pada tanda kelima, yang merupakan jebakan psikologis paling menyakitkan bagi orang cerdas. Kesimpulan salah yang mereka ambil akibat adanya kesenjangan komunikasi kognitif dengan lingkungan mereka. Sebuah fenomena yang kita sebut double empathy blind spot. Orang ber-IQ tinggi seringkali mengalami situasi di mana mereka mencoba menjelaskan sebuah konsep yang menurut mereka sangat sederhana dan logis kepada orang-orang di sekitar mereka. Namun, mereka justru dihadapi dengan tatapan mata kosong, kebingungan, atau penolakan dari lawan bicara mereka. Karena orang cerdas memiliki bias kognitif yang berasumsi bahwa cara kerja otak orang lain memiliki kapasitas dan database memori yang sama dengan otak mereka, mereka mengambil kesimpulan yang salah. Alih-alih menyadari bahwa lawan bicara mereka memiliki kecepatan pemrosesan informasi yang lebih lambat, orang cerdas justru berpikir, jika hal yang menurut saya sangat sederhana ini saja tidak bisa dipahami oleh orang lain, berarti cara saya menjelaskannya sangat buruk. Ide saya pasti sangat bodoh dan berantakan. Mereka menginternalisasikan kegagalan komunikasi tersebut sebagai bukti kebodohan diri mereka sendiri, bukan sebagai akibat dari perbedaan kapasitas kognitif. Secara psikologis, kondisi ini didorong oleh kegagalan proyeksi theory of mind, teori pikiran di otak mereka. Mereka kesulitan untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar orang lain, sehingga mereka seringkali berbicara menggunakan analogi yang terlalu rumit tanpa mereka sadari. Ketika komunikasi tersebut gagal total, mereka merasa terisolasi, minder, dan mulai meragukan integritas berpikir mereka sendiri secara keseluruhan. Menariknya, tanda kelima ini seringkali disalahpahami oleh lingkungan sekitar sebagai kecemasan sosial biasa atau perilaku pendiam yang aneh. Padahal, orang cerdas memilih diam karena mereka lelah menghadapi frustrasi akibat kesenjangan kognitif tersebut, dan memilih memendam ide-ide mereka sendiri, sambil menyimpulkan bahwa pikiran mereka tidak cukup pintar untuk dunia luar. Untuk membebaskan diri Anda dari jebakan komunikasi ini, Anda harus secara aktif melatih kalibrasi audiens. Ketika Anda ingin menyampaikan sebuah konsep, jangan berasumsi bahwa lawan bicara Anda memiliki landasan informasi yang sama dengan Anda. Latihlah kemampuan menulis dan berbicara Anda menggunakan prinsip kesederhanaan analogi. Jika Anda bisa menjelaskan konsep rumit kepada anak kecil hingga mereka memahaminya, itu adalah bukti nyata dari kecerdasan tertinggi Anda, bukan tanda kebodohan. Menyadari bahwa rasa minder intelektual dan perasaan bodoh yang sering Anda alami sebenarnya adalah konsekuensi biologis dari cara kerja otak yang cerdas membantu kita memahami diri sendiri secara lebih objektif. Keraguan Anda bukanlah kecacatan kognitif. Ia adalah bukti nyata bahwa Anda memiliki kerendahan hati intelektual yang sangat jarang dimiliki oleh populasi umum. Kunci utama untuk menguasai keraguan kognitif ini adalah dengan mengubah keraguan yang melumpuhkan menjadi keingintahuan yang produktif. Jangan biarkan hiperkesadaran terhadap kompleksitas dunia membuat Anda takut untuk mengambil tindakan nyata. Terimalah ketidaktahuan Anda bukan sebagai beban kesedihan eksistensial, melainkan sebagai wilayah petualangan intelektual baru yang menanti untuk Anda jelajahi. Gunakan keraguan Anda untuk terus menguji kebenaran ide-ide Anda secara kritis, tetapi latih juga keberanian Anda untuk membagikan pemikiran unik Anda kepada dunia. Dunia ini sangat membutuhkan pikiran-pikiran kritis yang penuh dengan kerendahan hati seperti Anda, untuk mengimbangi suara-suara sumbang dari mereka yang merasa mengetahui segalanya, padahal tidak tahu apa-apa. Jika analisis psikologi kognitif tentang paradoks keraguan intelektual ini memberikan perspektif baru bagi Anda, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang menurut Anda juga sedang berjuang menghadapi rasa minder cerdas ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.